Setelah membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita diminta untuk siapkan laporan keuangan, yaitu berupa income statement, retained earning statement, dan statement of financial position. Sehingga kita catat ke laporan keuangannya, yaitu ini income statement, ini laporan keuangan statement of retained earnings, dan ini laporan keuangan statement of financial position. Pertama, kita catat ke income statement atau laporan keuangan. Laporan laba rugi adalah laporan di mana kita dapat mengetahui bahwa perusahaan Jola Consulting mengalami net income atau keuntungan atau net loss atau rugi. Kita dapat melihat arus kas masuk dan keluar, yaitu berupa akun revenue atau pendapatan dan akun expense atau beban. Sehingga jika total pendapatan lebih besar daripada total beban, maka perusahaan mengalami keuntungan. Namun sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan itu akan mengalami rugi atau net loss. Sehingga kita bisa catat, yaitu revenue atau pendapatannya. Kita cari akun pendapatan, itu service revenue sebesar 11.100 di posisi kredit. 11.100 itu service revenue atau pendapatan jasa sebesar 11.100. Selanjutnya akun beban, semua akun beban dicatat terus dijumlahkan nantinya, yaitu berupa supplies expense, akun supplies expense atau beban perlengkapan, supplies expense sebesar $2.580. $2.580. Selanjutnya, utilities expense atau beban utilitas expense sebesar $700. Selanjutnya yaitu rent expense, atau beban sewa sebesar rent expense $600. Selanjutnya yaitu depreciation expense atau beban penyusutan sebesar $250. Selanjutnya yaitu insurance expense atau beban asuransi sebesar $200. Selanjutnya salaries and wages expense sebesar $1.800. And wages
expense sebesar $1.800. $1.800. Selanjutnya interest expense sebesar $144. Interest expense atau beban bunga sebesar $144. Maka kita totalkan semua beban total expense yaitu sebesar didapatkan senilai $6.274. Sehingga kita kurangkan, kita lihat dulu bahwa pendapatan lebih besar dari beban-beban, sehingga perusahaan Jola Jole Consulting CO mengalami keuntungan atau net income. Kita kurangi 11.100 dikurang $6.274. Hasilnya yaitu net income yaitu sebesar $4.826. Selanjutnya kita mencatat laporan keuangan Statement of Retained Earnings di Jola Jole pada perusahaan Jola Jole Consulting CO pada periode 31 Oktober 2021. Maka di Statement of Retained Earnings ini kita akan mengetahui saldo laba di akhir bulan Oktober 2021 di perusahaan Jola Jole Consulting CO. Maka kita catat yaitu retained net earnings pada tanggal 1 Oktober 2021 yaitu saldo laba awal sebesar $6.000. Sebesar $6.000. $6.000. Selanjutnya yaitu net income yaitu sebesar $4.826. $4.826. Selanjutnya yaitu dividends dengan nominalnya yaitu sebesar $800. Itu sebesar $800. Maka kita jumlahkan bahwa perhitungannya yaitu retained earnings pada awal saldo laba awal ditambah net income $4.826 dan dikurang dengan dividen yaitu sebesar $800. Maka hasilnya yaitu retained
earning untuk saldo akhir, saldo laba akhir 31 Oktober 2021 yaitu sebesar 10.026 dolar. Selanjutnya kita akan mencatat statement pelaporan keuangan, statement of financial position itu periode 31 Oktober 2021. Maka statement of financial position ini atau laporan posisi keuangan, kita dapat menggambarkan posisi keuangan di perusahaan Jola Jole Consulting CO atau entitas pada akhir periode akuntansi, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2021. Yang di dalamnya terdapat akun aset, yaitu berupa aset current asset, yaitu aset lancar, dan non current asset, yaitu aset tidak lancar. Dan ada akun liabilitas dan ekuitas. Maka kita masukkan aset lancar, yaitu cash sebesar 18.600 dolar, cash sebesar 18.600 dolar. Selanjutnya yaitu akun receivables sebesar 3.500 dolar. Akun receivable sebesar 3.500 dolar. Selanjutnya yaitu akun supplies, yaitu sebesar 1.720 dolar. Supplies sebesar 1.720 dolar. Selanjutnya yaitu private insurance sebesar 2.200 dolar. Insurance sebesar yaitu 2.200 dolar. 200 dolar. Selanjutnya prepaid rent sebesar 2.700 dolar. 2.700 dolar. Selanjutnya yaitu prepaid advertising sebesar 300 dolar. $300. Maka kita jumlahkan, yaitu total current asset, assets
yaitu sebesar 29.020 dolar. 29.20 dolar. Selanjutnya yaitu kita catat non current asset atau aset tidak lancar, yaitu berupa equipment atau peralatan sebesar 10.800 dolar. 10.000 equipment yaitu sebesar 10.800 dolar. Selanjutnya yaitu accumulated depreciation equipment atau akumulasi penyusutan peralatan sebesar 350 dolar. Depreciation equipment sebesar 350 dolar. Ini kita kurangkan equipment 10.800 dolar dikurang akumulasi penyusutan equipment, yaitu dikurang 350 dolar, yaitu sebesar 10.450 dolar. Sehingga kita jumlahkan total aset ditambah total aset tidak lancar, total aset lancar ditambah total aset tidak lancar, yaitu total aset sebesar yaitu 29.020 dolar ditambah 10.450 dolar, dapatnya yaitu 39.470 dolar. Selanjutnya yaitu kita catat akun liabilitas dan ekuitas. Akun liabilitasnya atau akun utang yaitu notes payable atau utang wesel sebesar 3.600 dolar. Kita catat notes payable sebesar 3.600 dolar. Selanjutnya akun payable sebesar 3.700 dolar atau utang usaha sebesar 3.700 dolar. Selanjutnya yaitu interest payable atau utang bunga sebesar 144 dolar. Interest payable sebesar 144 dolar. Selanjutnya kita jumlahkan, totalkan akun liabilitas total
liabilities yaitu sebesar 7.444 dolar. Selanjutnya yaitu akun ekuitas atau modal, itu akun share capital ordinary sebesar 22.000 dolar. Capital ordinary sebesar 22.000 dolar. Selanjutnya yaitu akun modal retained earnings. Retained earningsnya kita lihat di saldo akhir retained earnings yaitu sebesar 10.026 dolar. Earnings sebesar 10.026 dolar. Selanjutnya kita jumlahkan total ekuitasnya yaitu sebesar total equities yaitu sebesar 32.026 dolar. 26 dolar. Sehingga kita jumlahkan yaitu total liabilitas ditambah total ekuitas yaitu sebesar itu dengan total liabilities and equities sebesar 39.470 dolar. Maka hasilnya 39.470 dolar total. Maka hasilnya sama dengan aset dan akun liabilitas dan ekuitas seimbang 39.470 dolar di akun aset. Total aset yaitu 39.470 dolar. Itulah laporan keuangan di perusahaan Jola Consulting CO dalam periode 31 Oktober 2021.